المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سبلا لمن اهتدى وأن الله يرزقنا كما نصيح وكما العافية لطاعة الله وطاعة رسوله وعلى هديه وسلم صالح وسلم العقبة ومدبر من الجوزة كما نوهنا وإلى وصلنا وصلنا وطلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Masya Allah, beri nikmat umur, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik dan hidayah, inayah dan riayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mampu sampai pada saat ini melaksanakan ibadah solat kita, melaksanakan ibadah-ibadah kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan dijadikan ibadah kita semuanya adalah ibadah yang tulus dan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kasih kita, suri tauladan kita, sebaik-baik guru kita, muallim kita, yaitu baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang menadani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali, menghadirkan kita kembali bersama-sama di majelis kita yang mulia ini di waktu yang juga penuh dengan kemuliaan, waktu antara maghrib dan isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk kita mampu beramal saleh, mampu beramal yang bisa memancing ridhonya Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tentunya sering mendengar kalimat hidayah. Kalimat hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah ini adalah petunjuk. Adalah petunjuk.
Dengan hidayah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya hidayah. Allah berikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa membedakan, oh ini yang baik, bila dikerjakan dapat pahala dan akan mendapatkan kecintaan Allah. Oh ini yang buruk, bila dikerjakan dapat dosa. Lebih lagi daripada itu, barangkali di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisanya kita membedakan antara yang baik dan yang buruk, itu namanya hidayah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain, dan kami berikan, tunjukkan kehadapan mereka dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Allah sebutkan hadaina, kami hidayahkan. Nah, berarti hidayah itu adalah petunjuk. Ini yang baik, ini yang benar. Bila kita bisa membedakan, berarti kita namanya orang yang dapat hidayah. Tapi itu hanya pembeda saja, bisa membedakan aja. Adapun kita memilih yang baikkah atau milih yang burukkah, itu lain lagi, beda lagi. Kalau hidayah tadi adalah petunjuknya, maka seandainya kita mengambil jalan yang baik, itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya taufik. Makanya doanya mesti taufik dan hidayah. Kalau cukup hidayah aja, karena kalau hidayah aja ya petunjuk aja. Harus ada taufik. Taufik itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan di dalam diri kita untuk kita mampu melakukan amal soleh. Itu namanya taufik. Jadi kalau Allah ingin menjadikan orang tersebut bisa sholat maghrib berjamaah kayak kita sekarang misalnya, maka itu berarti Allah beri dia taufik, kekuatan, sehingga dia mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kalau tidak ada taufik, kada bakal bisa untuk melaksanakan sholat, kada bakal bisa. Walaupun dia tahu sholat ini adalah jalan baik, kada sembahyang ini dosa, itu sudah dapat hidayahnya. Cuman menjalankan kebaikannya namanya adalah taufik. Khalqu qudratil ibadah fil khalq. Allah menciptakan kemampuan beribadah dalam diri seorang hamba. Kalau sudah orang sudah dapat taufik, pasti dia mampu beribadah. Kada pandangnya sehat atau sakit, tidak pandang dia besar atau kecil, jauh atau dekat tempat tinggalnya sampai kepada tempat ibadahnya tadi. Bilanya dapat hidayah, dapat taufik, tidak ada urusan. Biar jauh sampai, biar sakit mampu, begitu. Tapi kalau seandainya orang tadi setelah dapat hidayah tahu ini jalan yang baik, jalan yang buruk, kemudian dia mengambil yang buruk, itu namanya orang tadi mendapatkan khidlan. Khidlan itu lawannya taufik. Khidlan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kemampuan kepada diri seseorang untuk dia mampu bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mampu dia bermaksiat, kuat dia melakukan kemungkaran, berarti orang tadi dapat khidlan. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biar kita tahu hidayah, taufik dan khidlan. Hidayah ini penting. Hidayah ini penting. Allah katakan dalam hadits qudsi, ayyuhan nas kullukum dhalluna illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai manusia semuanya, kalian itu semuanya dalam keadaan sesat, dalam keadaan
sesat. Jadi kita semuanya ini sesat aslinya. Illa man hadaituh, kecuali orang yang saya kasih hidayah. Jadi semuanya sesat kecuali orang yang saya kasih hidayah, kata Allah. Oleh karena itu fahduni fastahduni, mintalah hidayah kalian kepada saya, ahdikum, saya kasih kalian hidayah. Jadi Allah suruh kita minta hidayah itu, baru Allah beri. Bila kita kada minta, kada diberi. Dari kasih, perlu minta, perlu usaha. Kita merayu Allah Subhanahu wa taala supaya dapat hidayah. Makanya kita tiap hari disuruh meminta, wajib hukumnya. Hukumnya wajib kita minta hidayah itu setiap hari. Mana wajibnya? Wajibnya adalah yang kita baca di dalam sholat kita. Kita kalau sholat kan baca Al-Fatihah, mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Kada boleh kada baca Al-Fatihah, wajib membaca Al-Fatihah di tiap rakaat, baik itu sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Itu mazhab kita Imam Syafi'i lah. Karena ada di dalam mazhab yang lain yang mewajibkan membaca Al-Fatihah hanya ketika sholat sirriyah saja, sholat yang pelan, zuhur, asar. Kalau sholat yang suara keras maka cukup dengan Al-Fatihahnya imam. Makmum tidak baca Al-Fatihah, itu madhab lain. Ya, ada yang mewajibkan membaca Al-Fatihah ketika imam sedang sir saja, sama kayak tadi zuhur asar, termasuk diantaranya rakaat ketiga dan keempat ketika sholat isya. Jadi satu duanya kalau saya baca Fatihah karena sudah dengar Fatihahnya imam. 3/4-nya baru membaca karena tidak mendengar Al-Fatihahnya imam. Kayak tujuh salat maghrib di rakaat ketiganya. Bahkan ada yang tidak mewajibkan sama sekali baca Al-Fatihah. Yang penting baca Al-Quran aja, kada mesti Al-Fatihah. Ya, hendak pian langsung baca surah Al-Ikhlas saja misalnya, atau surah Al-Falaq aja, tidak baca Al-Fatihah, tidak apa-apa. Yang penting Anda baca Al-Quran di dalam sholat. Tapi madhab kita Imam Syafi'i yang kita anut sekarang ini wajib membaca Al-Fatihah, baik posisi kita imam maupun kita makmum, membacanya setiap rakaat, baik sholatnya sirriyah maupun jahriyah, gitu. Nah, di dalam Al-Fatihah itu kan ada doa kita doa apa? Doa minta hidayah. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya hidayah, petunjuk agar saya berjalan di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tiap hari kita wajib berdoa itu. Bila ada yang baca itu berarti kan ada sembahyang kan, gitu aja ya, gampangannya. Tiap hari kita baca. Ini menunjukkan saking pentingnya itu, gitu. Saking pentingnya doa minta hidayah tiap hari, minimal sehari 17 kali. Kalau orang tuh sembahyangnya 5 rakaat aja, berarti kan 17 rakaat jumlahnya. 5 waktu aja, ada sembahyang sunnah yang lain. 5 waktu itu jumlahnya 17 rakaat, berarti minimal kita berdoa minta hidayah dalam sehari 17 kali, itu minimal. Belum lagi kalau kita sholat sunnah qabliyah ba'diyah, belum lagi kalau kita sholat duha, sholat isyraq, kemudian sholat tahajud, sholat witir, belum lagi Al-Fatihah yang kita baca di luar sholat. Minimal 17 ya, 17 kali. Pian kalikan aja 10 harinya 170 kali. Kali sebulan, kali setahun, kali bertahun-tahun kita membaca itu di dalam sholat kita. Itu dalil yang menunjukkan seberapa pentingnya kita meminta hidayah sampai Allah wajibkan. Belum lagi yang kita baca dalam qunut, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Jadi hidayah itu penting, hidayah penting.
Itu doa yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Oke. Jalan yang lurus yang mana yang kita minta ini? Jalan yang mana yang kita minta? Yang kita minta jalan banyak. Kata Nabi, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang banyak. Tapi inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, jalan yang betul itu satu aja. Jalan yang betul satu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari kita berdoa itulah. Jalan yang lurus yang mana yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Allah jelaskan di dalam ayat yang lain. Ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat adalah jalan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, dan nabi yang siddiq, wasyuhada, was-salihin, dan jalan orang-orang yang jalan-jalan orang yang saleh. Empat ini jalan yang kita maksud di dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya syuhada, jalannya orang-orang saleh. Itu empat golongan ini yang dikatakan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Apakah nikmat makan kayak kita? Ataukah nikmat tidur kayak kita? Bukan. Tapi nikmat yang dimaksud nikmat kelezatan di dalam ibadah yang mereka dapatkan. Itu yang dimaksud. Kalau nikmat makan keadaan mereka aja. Binatang pun Allah kasih nikmat makan, lezat di dalam makan. Nikmat tidur, bukan cuma mereka aja, binatang pun Allah kasih nikmat tidur. Nikmat jima, berhubungan suami istri, bukan mereka aja, binatang pun juga ada, mereka jantan dan betina berhubungan. Jadi nikmat apa yang Allah maksudnya Allah berikan kepada mereka, yang kita disuruh mengikuti jalan mereka, yaitu nikmat lezat di dalam beribadah. Itu yang Allah tidak berikan kepada banyak orang. Binatang Allah tidak kasih itu. Bahkan dari golongan manusia pun tidak semuanya Allah kasih merasa nikmat dalam ibadah. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu kita meminta untuk ditunjukkan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah, ketika kita sholat, ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, kita disuruh mahayal ketika saat kita membaca itu. Mahayal wajah guru-guru kita, wajah para wali-wali, wajah orang-orang soleh. Jadi sambil kita, ya Allah tunjukkan kami jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, si fulan, wali fulan, syekh fulan, habib fulan, ulama fulan, saleh fulan. Itu kita disuruh membayangkan itu saat membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu rahasianya di dalam salat begitu. Bayangkan wajah guru-guru kita, wajah guru sekumpul yang kita tahu wajah mereka, yang kita pernah melihat dan kita pastikan itu memang betul wajah mereka, itu wajah mereka. Jadi doa kita yang pertama, inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Oke. Terus sampai situ aja kah doanya? Enggak, lanjut masih doanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, itu jalannya kami minta, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jadi doa kita dalam Al-Fatihah itu lengkap. Pertama doa minta hidayah, yang kedua minta ditunjukkan jalan orang-orang yang soleh, yang ketiga minta dijauhkan dari jalan-jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan-jalan orang-orang yang tersesat.
Siapa orang yang dimurkai Allah dan siapa orang tersesat, kita perlu tahu. Al-maghdub alaihim itu artinya orang yang dibenci, orang yang dimurkai. Ad-dallin itu artinya orang yang tersesat. Berarti ada dua golongan di sini yang kita minta untuk tidak sama jalan dengan mereka, yang kita berdoa tiap hari untuk minta jauhkan dari mereka. Siapa mereka? Al-maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, al-maghdub alaihim. Ad-dallin orang-orang yang tersesat, siapa mereka? Mereka orang-orang Nasara, orang-orang Nasara atau orang-orang Nasrani. Nah, jadi dua golongan yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam sholat kita, 17 rakaat minimalnya, yaitu kita minta jauhkan dari jalan orang Yahudi dan minta jauhkan dari jalan orang Nasara. Itu doa kita itu. Doa kita tiap hari loh, itu minimal 17 ya, 17 kali. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini kenapa ulun giring ke situ nih, dari awal kita giring ke situ. Ini inti yang ulun sampaikan tuh di sini. Yang jadi permasalahan adalah ucapan kita ini bertentangan dengan kenyataan. Ucapan kita di dalam sholat, kita berdoa tiap hari minta petunjuk, minta hidayah, kemudian minta ditunjukkan jalan orang-orang yang soleh, minta dijauhkan dari orang Yahudi dan orang Nasara. Ini kenyataan hidup kita terbalik. Kita lebih hobi mengikuti jalan orang Yahudi dan Nasara ketimbang mengikuti jalan orang-orang yang soleh. Kan gitu. Itu bermasalah jadinya. Doa kita bertentangan dengan dengan perbuatan kita. Masalah besar ini. Doanya minta apa, perbuatannya bagaimana? Doanya minta jalan orang soleh, jauhkan dari Yahudi dan Nasara, perbuatannya kita terlalu hobi mengikuti orang Yahudi dan Nasara, menjauhi jalan orang-orang soleh. Nah, itu masalahnya di situ. Padahal 17 kali loh minimal kita berdoa itu dalam sholat kita. Cuman kita tentang dengan perbuatan kita sendiri. Banyak kada kaum muslimin yang hobinya taklid, mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Banyak. Dari segala hal, baik dalam segi ibadahnya, ya, bahkan dalam segi berpakaian pun. Dalam segi berpakaian, berpenampilan, kehidupan sehari-hari, orang lebih banyak, khususnya anak muda sekarang ini, lebih hobi mengikuti tren daripada Yahudi dan Nasara ketimbang mengikuti orang-orang soleh. Seakan-akan malu mereka sekarang berpakaian seperti pakaian orang soleh. Bahaya ini. Ini bahaya. Kita jaga anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Tekankan mereka, nak, jalan kamu ini nak, jalan orang soleh yang mereka kehidupannya pasti meniru Rasulullah SAW. Jangan ikut yang ini nak. Trennya Yahudi dan Nasara jangan diompati. Berbahaya. Nanti kamu termasuk dalam golongan yang disebutkan Nabi dalam hadis. Apa kata Nabi dalam hadis? La tattabi'unna sanana man qablakum. Sungguh benar-benar kalian, kata Nabi, akan hobi mengikuti orang yang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian ikuti mereka sejengkal demi sejengkal, saking detailnya mengumpati. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, kada luput. Pokoknya apa kabar terupdate langsung tahu pokoknya. Bangun-bangun goreng langsung buka. Ini idolaku rambutnya warna apa hari inilah harus sama nih. Beda dilihatnya artisnya atau idolanya rambut warna habang, lalu aja mencari sumbah habang juga. Supaya habang juga rambutnya. Bila dilihatnya idolanya hari ini pakai baju kayak apa setelannya, lalu berumpat juga mencari pakaian yang sama.
detail ujar Nabi, shibran bishibrin, dir'an bidirain, satu jengkal demi jengkal, sekil demi sekil, sahasta demi sahasta, ada luput. Update terus kabarnya, ikuti terus kayak apa aja. Potongan rambutnya kayak apa diumpati juga. Hatta bahkan saking parahnya ujar Nabi, lau dakhala juhra dabbin la dakhaltumuh. Seandainya mereka masuk lubang biawak, ya umpat juga masuk. Saking kepintaran manusia itu. Seandainya mereka tuh dilihatnya nih, oh idolaku hari ini apa? Betajon misalnya. Mulai atas tebing sampai ke bawah yang olahraga itu. Ini ada wanita padahal, cuman karena idolnya kita umpat juga. Sampai masuk lubang biawak pun diumpati jar Nabi. Sahabat tanya, faman ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang pian maksud itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani ya Rasulullah, yang kena umat pian akan senang mengikuti mereka? Ujar Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nanti umat-umatku, kata Nabi, terlalu senang mengumpati orang Yahudi dan Nasara itu. Nah, bilanya termasuk itu, karena termasuk dalam hadis Nabi yang ini. Termasuk dalam hadis Nabi. Faham? Makanya tugas kita menjaga anak kita. Kayak pacarannya mereka jangan terbawa gelombang Yahud dan Nasara. Karena orang bertiup trompet, umpat juga bertiup trompet. Ini akhir tahun nih, makanya lu giring ke situ nih ya, pembahasannya. Karena orang bebanam-banam, umpat juga bebanam-banam. Kada masalah bebanam, yang penting niatnya apa? Sekedar bebanam aja, bakar jagung aja hendak makan, bukan karena meramaikan malam tahun barunya. Ada masalah. Tapi kalau niatnya sama, bakar jagung dengan niatnya untuk meramaikan tahun barunya juga sama, berarti umpat juga. Karena orang manu lonceng umpat juga, orang manu kembang api umpat juga. Tujuannya karena ingin meramaikan tadi itu. Nah, itu yang berbahaya. Karena orang mengucapkan selamat Natal misalnya, umpat juga mengucapkan, jangan. Tidak boleh. Guru kita kada pernah ketu. Walaupun ada ulama yang memperbolehkan, pian buka guru sekumpul pernah lagi itu ada pernah ketu umpat sidin aja sudah. Umpat guru kita yang nyata-nyata sukses di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga beliau diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan-bulannya ini. Ya. Bulan-bulannya banyak orang muslim yang meramaikan yang tidak seharusnya diramaikan oleh kaum muslimin. Kalau pengen lihat yang meramaikan tahun baru itu banyak orang Islamnya pada orang lain, padahal tahun baru kita itu. Bukan tahun baru orang Islam. Kita punya tahun sendiri, tahun Hijriah, bulan Muharram. Itu. Tapi kalau malam tahun baru, yang paling banyak meramaikan orang kita. Anak muda kita. Bahkan Allah yarham almarhum Habib Munzir Al-Musawa itu, beliau mengatakan malam yang paling banyak maksiat umat Rasulullah itu malam tahun baru, itu paling banyak. Tidak ada malam yang di situ digawi paling banyak umat Nabi menggawi maksiat selain malam tahun baru. Pian Habib Munzir itu kalau sudah malam tahun baru, Sidin itu mengadakan tablik akbar di Monas. Sengaja mengadakan tablik akbar di Monas itu untuk meimbangi orang yang kada karu-karuan. Pian tahu lah, Sidin maulah panggung sebuting di Monas. Itu panggung tablik akbar. Musuhnya yang panggung tahun baru itu ada 14 panggung di sekitar Monas itu. Musuhnya. Bahkan dikatakan itu kalau sudah balik malam tahun baru, besoknya itu tahun baru, tanggal merah liburnya itu bakal banyak berserakan jasiden di Monas itu, yang alat kontrasepsi, kondom dan segala macam kada karuan tampoh ada di situ. Nauzubillah min dzalik. Makanya diadakan tablik akbar meimbangi itu. Nah, mudah-mudahan berkat ada tablik akbar itu Allah hendak menurunkan bala itu kada jadi. Allah pandang yang duduk di majelis-majelis, sehingga Allah menjadikan keselamatan bagi semua orang yang ada di situ. Jadi jangan umpat-umpatan sudah.
Jangan, bahaya. Perkaranya bukan hanya kita meniru aja, tapi perkaranya sampai ke akhirat itu. Ujar Nabi dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kelompok, maka dia akan digolongkan dengan kelompok tersebut. Orang menyerupai satu kelompok, maka dia akan dimasukkan dalam kelompok itu. Kalau yang diserupai kelompok orang-orang soleh, masuk dia di situ. Kalau yang diserupai orang-orang Yahud, maka na'udzubillah masuk dia dalam kelompok orang Yahud. Yang diserupai orang-orang Nasara, na'udzubillah masuk juga dalam kelompok orang-orang Nasara. Jadi jangan dianggap remeh. Itu perkara besar sampai ke akhirat urusannya. Ikut mengikuti itu. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Nanti pada hari itu kata Allah akan dipanggil orang dengan imamnya masing-masing. Siapa imamnya? Siapa yang diumpatinya? Siapa yang ada di hatinya? Bila di hatinya Rasulullah, makanya kena akan beimbai dengan Nabi, berumpat dengan Nabi pada hari kebangkitan. Tapi bilanya yang idolanya adalah selain daripada Nabi Muhammad, na'udzubillah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara, maka kena bangkit juga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Na'udzubillah min dzalik. Ini parak sudah waktunya ini. Nah, makanya ulun bahas ini sebelum sampai pada waktunya. Kita jaga diri kita dan jaga keluarga kita, anak-anak kita khususnya. Mungkin kita tua-tua ini insyaallah kada umpat bang lah, kada umpat belanja umpat pejogetan juga kada tahu lagi ulun ini tua-tua. Kalau ya ada bang di sini lah, mungkin di tempat lain ada. Wallahu alam, di sini insyaallah orang soleh soleha semuanya. Amin ya rabbal. Insyaallah pencinta Nabi Muhammad semuanya. Oke, itu kada boleh pengen hendak memasak masakan malam tahun baru silakan, tapi niatnya bukan karena malam tahun baru, masakan benar ya. Hendak bakar jagung boleh, tapi bukan karena malam tahun barunya, kada masakan bakar jagung benar ya. Kepengen makan kan gitu. Hendak mola pentol ke apa banyak bila banyak antari kami kan gitu. Kada ngalih gitu. Bakar jagung kayak itu juga niatkan beli bakar jagung nak bagi orang sedekah kan dapat pahala sedekah, bukan karena malam tahun baru. Jangan. Jadi karena masalah, yang penting niatnya diluruskan. Kita punya panutan sendiri, punya idola sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Kita harus bangga dengan panutan utama kita. Nah, itulah. Jadilah kita umat Nabi yang bangga dengan Nabi. Jadi kita umat Rasulullah yang bangga di saat kita mengumpati kebiasaan Nabi, pakaian Nabi, cara hidup Nabi, makanan Nabi. Bangga kita seharusnya dengan Rasulullah. Jangan kita malu mengikuti kebiasaan Nabi, pakaian jangan sopan. Semakin kuat orang tadi mengikuti Rasulullah, maka semakin dekat posisinya dengan Nabi. Kita lihat bagaimana sahabat itu. Luar biasa mereka ngikuti Nabi, Masya Allah. Kada luput dari pandangan mereka gerak-gerik Nabi. Nabi berdiam tuh dicatat sama mereka. Geraknya Nabi dicatat. Nabi melirik tuh dicatat juga oleh mereka. Sangkin mereka kada mau ketinggalan dengan apa? Dengan gerak-gerik Nabi. Nabi diam dicatat. Nabi berbicara dicatat, dihafal. Nabi melirik dicatat, Nabi berbisik dicatat. Semua dari ujung rambut sampai ujung batis Nabi lengkap dicatat oleh mereka datanya. Makanya kita bisa tahu zaman sekarang ini karena berkat mereka dulu mencatat. Sangkin mereka hobinya ngikuti Nabi. Sampai jumlah uban Nabi aja dicatat sama mereka. Masya Allah. Adalah raja mana, kaisar mana yangnya ketikanya meninggal dunia dihitungi ubannya berapa biji dicatat, kita ada. Rasulullah aja dihitung oleh sahabat uban Nabi berapa ketika meninggal dunia, dihitung yang di janggut berapa, yang di kepala berapa, saking lengkapnya. Ternyata kata para sahabat, kami dapati uban Nabi itu kurang lebih sekitar 20 helai saja. 20 helai aja uban Nabi. Masya Allah, kada banyak, baik yang di janggut maupun yang di kepala. Kita ini 20 juga yang hirangnya, sisanya yang lainnya putih berata, uban semuanya lengkap.
Tujuannya apa mereka mencatat itu, mendata itu supaya nak mengumpatinya nyaman tuh Nabi naguringnya kayak ini sih, ternyata Nabi tidur doa Yasin baca ini ya. Nabi ternyata cara berjalannya begini, Nabi itu senang makan apa, dicatat semua oleh sahabat Nabi alaihim ridwanullah tabaraka wa ta'ala. Kita tinggal membaca aja, kita umpati. Nah, kalau kita ngikuti Nabi, insya Allah pian bangkit dengan Nabi, nyaman pian bangkit dengan Nabi itu. Orang bangkit dalam keadaan bingung. Orang tuh bangkit, ketika dibangkitkan, kita semua dibangkitkan dari kubur, setelah tiupan yang kedua itu bingung. Yawma yakhruju min ajdathi ka'annahum ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun. Ketika bangkit dari kubur bingung, kemana kita ini, kemana? Ini apa ini? Ini hari apa ini? Maka kita dikubur, kok tiba-tiba kita keluar, bingung. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita ini? Maka kita di dalam kubur tadi itu. Kenapa ini jadi bangunan lagi? Ini hari apa ini? Kenapa? Bingung. Hendak berjalan kemana? Bingung. Akhirnya Allah gambarkan seperti apa? Ihnil manfush wal qari'ah mal qari'ah ma adraka mal qari'ah yawma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti apa? Seperti kupu-kupu. Bingung kemana arah. Orang tuh bisa kupu-kupu banyak nih, dalam toples bisa banyak, dalam wadah dibuka terbang, ada tahunya, ada ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ada tahu. Kayak itu gambarannya orang dibangkitkan dari kubur tuh, kada tahu, bingung. Ada yang dibangkitkan tuh ketika hidup di dunia, orangnya melihat aja, pas dibangkitkan buta, kada melihat kemana, kada tahu. Ada macam-macam keadaan. Kadang masih seperti bentuk kita ini, beda-beda. Ada yang putih jadi hirang dibangkitkan itu. Ada yang sebaliknya, orangnya hirang di dunia, cuman pas dibangkitkan putih bercahaya kayak bulan purnama. Allahu Akbar. Macam-macam. Orang-orang kebingungan. Ternyata yang biasa hadir majelis maulid, yang kenal dengan Nabi, mengumpati sunnah Nabi, ada yang menangkap tangannya. Sini umpat aku ya. Nyaman kada? Kada bingung lagi. Ada yang menggiring, ada yang membawa, ada yang lain tuh arahnya ke berhalanya, ada kemana-mana, kada karuan tampuh. Insyaallah kita semuanya bangkit. Ada yang menggandeng tangan kita sampai kepada tempat yang paling nyaman, paling indah, tempat yang paling aman, itu berada di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita dan anak-anak kita daripada mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, tapi kita jadikan anak-anak kita orang-orang yang hobi mengikuti para ulama, mengikuti para salihin, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga kita dan akidah kita daripada akidah yang salah, akidah yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah matikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, dan dibangkitkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa sallallahu ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولنا سواء السبيل واجعلنا من علماء ومن صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بذر الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta halal kita dari Allah. Ulun ampun maaf, kada bisa umat bisa di sini, ada langsung pulih, mungkin ada acara lagi di tempat lain. Nah, mudah-mudahan panjang umur kita, sehat walafiat, pendapatan lagi di majelis-majelis kita yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza min wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.